Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri Juwita Amanda Sumarsono bersama dua rekan saya Ahmad Abid Hanifudin dan Mas Raffi Adi Wicaksono. Izinkan kami mempresentasikan mengenai operasi, dan di sini mahasiswa diharapkan mampu memahami pemeriksaan siklus dan rekening lain pada PT Sinar Mataram. Pembahasan pertama akan dibahas oleh saya mengenai rekening nominal. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai pengertian rekening nominal terlebih dahulu. Rekening nominal yaitu rekening yang mempunyai nilai sementara. Adapun akun-akun yang terdaftar dalam rekening nominal yaitu pendapatan dan beban. Di dalam kasus PT Sinar Mataram ini, rekening nominal ada yang sudah diperiksa dan dapat kita lihat di working trial balance. Lalu, kita dapat melihat dengan cara melihat nomor indeksnya. Dan pada kesempatan ini, kita dapat memeriksa akun nominal atau rekening nominal yang belum diperiksa sebelumnya. Adapun metode yang dapat digunakan dalam memeriksa rekening nominal yang pertama yaitu saldo kumulatif dari rekening diuji secara menyeluruh. Yang kedua, saldo rekening diperiksa dengan cara mendaftar pendebitan dan pengkreditan atas rekening. Yang ketiga, memilih beberapa pendebitan tertentu dan dicocokkan dengan dokumen pendukungnya. Lalu, pembahasan kedua mengenai rekening yang saldo kumulatifnya diperiksa secara menyeluruh. Rekening yang dapat diperiksa dengan pemeriksaan secara global terhadap saldo kumulatifnya hanya rekening-rekening tertentu saja, karena harus adanya kesesuaian dengan tersedia data bukti dan sifatnya. Pada PT Sinar Mataram, rekening yang dapat diperiksa ialah gaji dan komisi. Karena jumlah karyawan pada PT Sinar Mataram relatif tetap. Maka dari itu, Nyonya Hanifah menyiapkan daftar gaji sesuai dengan jabatan dan kertas kerja pada tahun 1995. Yaitu daftar M-1 untuk tarif gaji dapat dilihat pada arsip permanen. Lalu untuk pembahasan ketiga mengenai analisis rekening didaftar dan diperiksa dokumen pendukungnya. Rekening nominal tertentu perlu didaftar pendebitan dan pengkreditannya. Pada PT Sinar Mataram terdapat rekening tertentu yang perlu diperiksa dengan metode ini, yaitu diantaranya 1. Jasa konsultan, kedua, pendapatan lain-lain, dan yang ketiga adalah biaya lain-lain. Lalu, adapun dokumen yang terlampir ialah yang pertama, kertas kerja 1995 M-2, yang kedua, voucher nomor 3-620,9 dan 12-10. Tidak memiliki voucher pendukung. Yang keenam, adapun dokumennya yaitu voucher nomor 3-7. Selanjutnya ada contoh soal dari kasus PT Sinar Mataram nomor 9. Teman-teman bisa melihatnya di buku 1 praktik auditing halaman 51. Lalu pada slide ke-7 ada pemeriksaan rekening. Adapun rekening-rekening nominal yang tidak diperiksa dengan kedua metode pemeriksaan yang sudah saya jelaskan di atas harus diperiksa dengan mencocokkan dokumen pendukung untuk pendebitan tertentu. Namun, jika menunjukkan fluktuasi yang material, maka rekening tersebut harus diuji lagi secara analisis. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ahmad Abid Hanifudin. Selanjutnya yaitu kertas kerja PT Sinar Mataram, tes atas gaji pada tanggal 31 Desember 1995. Daftar gaji dibuat oleh klien dengan kode WP M/1
Selanjutnya kita cocokkan dengan buku 2 arsip permanennya. Direktur utama sebesar 60 juta, direktur editor berita sebesar 45 juta, reporter sebesar 40 juta, sekretaris editor berita sebesar 13 juta, korektor naskah sebesar 10.400.000, kepala bagian percetakan sebesar 34 juta, karyawan bagian percetakan dengan jumlah 7 orang sebesar 129.290.000 rupiah. Direktur sirkulasi sebesar 25 juta, direktur iklan sebesar 28.290.000 rupiah, bagian layout 24 juta, direktur akuntansi 25 juta, sekretaris bendahara 16 juta, tata usaha 10 juta, komisi salesman 38.520.000 rupiah. Dari direktur utama sampai komisi salesman sudah sesuai semua, yaitu dengan total 498.900.000 rupiah. Dengan keterangan telah dilakukan penjumlahan secara vertikal. Yang kedua, telah dibandingkan antara gaji tarif per jam dan tarif komisi dengan ringkasan keputusan rapat Dewan Komisaris dan para pemegang saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Adi Wicaksono ingin menyampaikan biaya jasa konsultan pada PT Sinar Mataram. Yang pertama dibayarkan kepada penasihat hukum Tuan Gideon Baharudin SH sejumlah Rp1.550.000 yang telah terkonfirmasi lisan. Yang kedua, kantor akuntan Dr. Randes Sidarus sebesar Rp11.100.000 yang telah ditelusuri ke laporan. Yang ketiga, penasihat hukum Tuan Gideon Baharudin SH sebesar Rp1.200.000 yang telah terkonfirmasi lisan. Yang keempat, kantor akuntan Dr. Randes Sidarus sebesar Rp3.400.000 yang telah ditelusuri ke laporan. Yang kelima, dibayarkan kepada penasihat hukum Tuan Gideon Baharudin SH sebesar Rp1.200.000 yang telah terkonfirmasi lisan. Yang keenam, Dr. Andes Wasito Kusnaidi MPH sebesar Rp1.500.000 yang telah ditelusuri ke laporan. Yang selanjutnya, penasihat hukum Tuan Gideon Baharudin SH sebesar Rp1.200.000 yang telah terkonfirmasi lisan. Dan yang terakhir, penasihat hukum Tuan Gideon Baharudin SH Rp1.200.000 yang telah terkonfirmasi lisan. Dan saldo berbuku tanggal 31 Desember 95 sebesar Rp22.350.000 dan penjumlahan vertikal telah diperiksa. Berikutnya yaitu kertas kerja pada PT Sinar Mataram, pendapatan lain-lain pada tanggal 31 Desember 1995 dengan kode WP M_3. Selanjutnya yaitu ada potongan pembelian supplier sebesar Rp143.000. Selanjutnya penjualan kertas bekas senilai Rp1.714.000. Ada potongan pembelian aktiva tetap senilai Rp1.200.000 dengan total Rp3.057.000. Dengan keterangan penjumlahan telah diperiksa sesuai dengan VO strip 8 strip 9, telah ditelusuri ke buku besar pendapatan lain-lain dan telah ditelusuri ke buku besar dan jumlah kas masuk. Selanjutnya, macam-macam biaya per 31 Desember 95 dari PT Sinar Mataram. Yang pertama, sumbangan kepada PMI sejumlah Rp4 juta yang telah ditelusuri ke laporan. Yang kedua, pesta tahunan bagi karyawan
sebesar 3 juta rupiah yang telah terkonfirmasi lisan dari Tuan Andriono. Yang ketiga, biaya penyelenggaraan seminar, rapat, diskusi sebesar 2.025.000 rupiah yang telah ditelusuri ke laporan. Yang selanjutnya, iuran rutin kepada Asosiasi Perusahaan Penerbit Surat Kabar sebesar 2.050.000 rupiah yang telah ditelusuri ke laporan. Yang selanjutnya, iuran kepada Kadin sebesar 500.000 rupiah yang telah ditelusuri ke laporan. Yang selanjutnya, bantuan kepada koperasi karyawan sebesar 400.000 rupiah yang telah ditelusuri ke laporan. Yang selanjutnya, uang muka pembelian saham PT Suara Merakyat sebesar 10 juta rupiah yang telah ditelusuri ke laporan. Dan yang terakhir, lain-lain masing-masing di bawah 25.000 sebesar 805.000 rupiah. Dan jumlah dari penjumlahan vertikal di atas dijumlah 22.780.000 rupiah yang telah ditelusuri ke working trial balance. Dan selanjutnya, rekening-rekening biaya operasi lain per 31 Desember 95 pada PT Sinar Mataram. Yang pertama, honorarium koresponden per audit 8.840.000 rupiah per buku 9.350.000 rupiah. Yang kedua, honorarium lain-lain per audit 18.650.000 rupiah per buku 21.380.000 rupiah. Dan yang ketiga, foto dan gambar per audit 6.980.000 rupiah per buku 8.740.000 rupiah. Yang keempat, supplies per audit 9.130.000 rupiah per buku 9.740.000 rupiah. Yang kelima, distribusi dan pengangkutan yang per audit 5.880.000 rupiah per buku 6.470.000 rupiah. Dan yang terakhir adalah listrik per audit 24.100.000 rupiah per buku 28.540.000 rupiah. Dan semua saldo per buku sudah ditelusuri ke working trial balance. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.